Selamat datang kembali di Buka Kartu. Oke, hari ini kita bakal bedah tuntas satu misteri yang mungkin ya sering banget kamu atau orang tua kamu alami nih. Kenapa sih para lansia itu sering banget kebangun pas jam 3 pagi? Iya kan, kenapa coba harus jam 3 pagi kok presisi banget gitu, bukan jam 2, bukan jam 4. Kayak ada alarm gaib yang bunyi pas di jam segitu. Penasaran? Oke, sebelum saya bongkar semuanya, saya kasih 3 fakta misteriusnya dulu. Dengerin baik-baik ya. Satu, ternyata satpam penjaga tidur di otak kamu itu pulang kerja lebih awal. Yup, beneran, ada satpamnya, dan dia cabut duluan. 2, kamu itu bukan insomnia loh. Tubuh kamu cuma lagi ngalamin pergeseran waktu yang, ya, kamu nggak sadari. Jam internalmu itu udah beda. Dan yang ketiga, nah, yang ini hati-hati nih. Bisa jadi kamu kebangun justru gara-gara menu sehat pas makan malam. Yang malah ngebangunin otak kamu secara paksa. Aneh banget kan? Dengerin, ini semua bukan hal mistis. Ini bukan gangguan. Ini adalah cara tubuh kamu berkomunikasi sama kamu. Gimana? Udah penasaran belum? Siapa sih si satpam yang pulang cepat itu? Atau apa menu yang salah tadi? Nah, sebelum kita kupas tuntas satu persatu, saya mau minta tolong dulu. Tekan tombol subscribe-nya, biar kamu nggak ketinggalan rahasia-rahasia tubuh lainnya dari kita. Yuk, saya tungguin, tekan sekarang ya. Oke, udah subscribe? Terima kasih ya. Sekarang kita masuk ke penjelasannya. Coba rileks dulu, tarik napas, kita bakal bedah misteri yang pertama, si satpam yang pulang lebih cepat. Jadi gini, satpam yang saya maksud tadi itu, nama ilmiahnya adalah melatonin. Anggap aja dia itu hormon yang tugasnya jadi penjaga gerbang tidur di otak kita. Dialah yang ngasih sinyal, udah malam, ngantuk yuk, atau waktunya bangun. Nah, tugas utamanya pas malam itu, ya, memastikan gerbang kesadaran kita itu ketutup rapat, biar kita nggak gampang kebangun sama suara berisik atau cahaya dikit. Nah, yang bikin beda itu jam kerjanya si satpam ini. Waktu kita masih muda, produksi melatonin itu kan tinggi dan stabil banget. Jadi si satpam bisa jaga semalaman suntuk full sampai pagi. Tapi, seiring bertambahnya usia, produksinya itu menurun. Jam kerjanya jadi makin pendek. Dia mulai pulang kantor itu kira-kira, yaitu dia jam 3 pagi. Terus akibatnya apa? Ya jelas, gerbang tidur kita jadi nggak ada yang jagain. Jadi gangguan sekecil apapun, kayak suara motor lewat di depan rumah, atau cuma ngerasa kandung kemih agak penuh dikit, itu udah cukup buat bikin kita melek sepenuhnya. Oke, lanjut ke misteri kedua ya, soal jam internal yang bergeser. Istilah kerennya sih, advanced sleep phase. Tapi biar gampang, bayangin aja deh jam dinding di dalam otak kamu itu, entah kenapa jalannya jadi sedikit lebih cepat dibanding jam tangan kamu. Prosesnya itu kira-kira gini, karena jam internal kamu maju, kamu jadi ngerasa ngantuk lebih awal di malam hari. Mungkin jam 8 atau jam 9 malam udah nguap-nguap. Otomatis kamu jadi tidur lebih awal kan? Nah, tubuh kita itu kan butuh durasi tidur yang sama ya, katakanlah 6-7 jam. Karena tidurnya lebih cepat, ya selesainya juga lebih cepat dong. Pas banget sekitar jam 3 pagi. Makanya, pas kamu bangun jam 3 pagi dan ngerasa seger, itu bukan insomnia. Itu karena tubuh kamu emang udah selesai istirahat. Tidur kamu nggak rusak kok, cuma jadwalnya aja yang geser maju. Nah, sekarang kita ngomongin soal panggilan dari tubuh dan perut. Ini nih pemicu-pemicu fisik yang jadi berasa banget pas si satpam melatonin udah nggak jaga. Coba deh bayangin, di tengah sunyinya malam, sinyal-sinyal kecil dari tubuh yang siangnya mungkin kita cuekin, itu jadi kedengeran kenceng banget. Rasa nyeri di sendi yang tadinya ketutup sama kesibukan, malam-malam jadi kerasa banget. Keinginan buat ke kamar kecil, padahal baru dikit, rasanya udah mendesak banget. Atau mungkin asam lambung yang pelan-pelan naik. Semua sinyal ini digabungin sama kondisi tidur yang udah nggak dalam lagi, wah, udah jadi kayak alarm fisik yang ampuh banget buat bangunin kita. Dan ini dia jawaban dari misteri menu yang salah tadi. Kadang niat kita kan baik ya, makan malam lebih awal, menunya juga sehat. Tapi ini justru bisa bikin gula darah kita anjlok di tengah malam. Nah, tubuh kita panik dong. Akhirnya, dia ngelepasin hormon stres kayak kortisol dan adrenalin buat nyeimbangin lagi. Dan ya, hormon inilah yang ngebangunin kamu secara paksa. Kejadian yang sama juga berlaku buat kafein dari kopi atau teh yang kamu minum sore-sore. Seiring usia nambah, metabolisme kan melambat. Jadi, efek kafein itu bisa bertahan lebih lama dari yang kita kira. Akibatnya, dia nendang kita bangun pas di jam-jam rawan itu. Oke, selain panggilan dari fisik, ada satu lagi panggilan yang nggak kalah kuat di sunyinya malam.
yaitu bisikan dari hati. Ini pemicu yang sifatnya emosional. Coba deh kita renungin bareng-bareng. Jam 3 pagi itu kan waktu di mana dunia sepi banget, sunyi. Nggak ada lagi hiruk-pikuk, nggak ada distraksi. Justru di saat inilah, pikiran dan perasaan yang mungkin seharian kita pendem, kita cuekin, akhirnya dapat panggung buat bersuara. Mungkin yang muncul itu rasa khawatir soal masa depan, yang tiba-tiba jadi kerasa nyata banget di tengah sepi. Atau bisa jadi kenangan masa lalu yang datang gitu aja, bikin kita senyum-senyum sendiri, sekaligus terharu. Bisa juga rasa rindu sama seseorang, atau sekedar pikiran-pikiran yang belum selesai dari hari kemarin, yang minta diselesain sekarang. Dengerin ya, ini bukan tanda kelemahan loh, sama sekali bukan. Justru ini tanda kalau kamu punya hidup yang kaya, penuh pengalaman, yang butuh waktu buat direnungkan. Dan seringnya, pikiran kita itu milih jam 3 pagi yang hening buat ngelakuin itu. Jadi kesimpulannya, kalau kamu atau orang tuamu sering kebangun jam 3 pagi, ingat ya, ini itu wajar banget. Satpam di tubuh kita udah mulai lelah dan butuh istirahat. Jam internal kita juga udah punya jadwal baru. Tugas kita itu bukan ngelawan atau jadi frustrasi. Tugas kita adalah mendengarkan, memahami, dan belajar buat menyesuaikan diri sama ritme baru tubuh kita ini. Sampai jumpa di episode Buka Kartu kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe.